Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai tahapan produksi media video pembelajaran. Secara umum, pengembangan video pembelajaran akan terdiri dari 3 tahapan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Bagian pertama ini kita akan membahas terkait dengan praproduksi. Nah, persiapan yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama ada persiapan materi. Nah, pembelajaran yang akan dijadikan video perlu dipersiapkan. Pada tahap ini, dosen atau narasumber menentukan topik atau materi yang akan dijadikan video, jumlah video yang akan dihasilkan, hingga fitur dan mock untuk menampilkan video tersebut. Nah, selain itu, dosen atau narasumber akan menentukan gaya video yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada persiapan naskah atau storyline. Nah, setelah menentukan materi yang akan dijadikan video pembelajaran, langkah berikutnya adalah pembuatan naskah atau storyline sebagai panduan dalam merekam gambar dan suara pada tahap produksi. Naskah akan berisi beberapa informasi seperti pembagian segmen, adegan, dialog, hingga informasi teknis durasi per segmen dan peralatan yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, penentuan persiapan tim. Narasumber atau dosen bisa mulai memutuskan apakah akan membuat perekaman video pembelajaran mandiri atau menggunakan jasa profesional. Secara sederhana, tim produksi bisa dibagi menjadi 2, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Tim kreatif merupakan tim yang bertanggung jawab menghasilkan konsep, pengembangan ide, dan melakukan survei sehingga menghasilkan suatu video pembelajaran yang dapat diterima, sehingga menjadi video pembelajaran yang efektif. Dan di sisi lain, tim teknis bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi. Untuk tahap selanjutnya ada persiapan jadwal produksi atau working schedule. Buatlah jadwal tahap kerja secara keseluruhan dari mulai tahap praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi. Nah, jadwal produksi berisi susunan yang harus dikerjakan dan target waktunya, sehingga kegiatan bisa dipantau agar dapat selesai tepat waktu. Kemudian persiapan alat atau media perekaman. Nah, tentukan alat atau media untuk memfasilitasi. Selanjutnya ada persiapan alat media perekaman. Nah, tentukan alat media untuk memfasilitasi perekaman sesuai kebutuhan dan juga kesediaan sumber daya, baik itu peralatan maupun anggaran. Baik, yang terakhir ada tahapan persiapan alat atau media perekam. Tentukan alat media untuk memfasilitasi perekaman sesuai kebutuhan dan juga kesediaan sumber daya, baik itu peralatan maupun anggaran. Banyak alat media yang bisa digunakan, mulai dari alat media untuk pemula sampai dengan alat atau media profesional. Contoh untuk beberapa alat yang akan disediakan itu seperti laptop, PC atau desktop. Ini bertujuan untuk memudahkan pada saat record ataupun diperlukan saat editing nantinya. Kemudian ada kamera. Nah, ada banyak jenis kamera yang dapat digunakan untuk membuat video. Itu salah satunya kamera smartphone bisa digunakan, ataupun kamera profesional seperti kamera DSLR maupun kamera mirrorless. Selanjutnya yaitu produksi. Tahap ini merupakan proses pengambilan gambar dan suara sesuai dengan naskah atau storyline yang sudah dibuat di tahap perancangan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam proses produksi yaitu yang pertama, menentukan tempat untuk melakukan perekaman. Untuk background, pilihlah latar pengambilan gambar dengan warna yang cerah. Idealnya latar belakang hanya satu warna saja. Apabila akan menggunakan layar hijau atau green screen,
Hindari menggunakan baju dan aksesoris berwarna hijau. Hal ini tidak disarankan karena baju berwarna hijau akan ikut terproses menjadi transparan. Hindari juga baju dengan motif garis-garis karena akan mengakibatkan gambar menjadi flicker atau berkedip-kedip. Selanjutnya, menentukan teknik pengambilan gambar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada beberapa macam teknik pengambilan gambar, namun yang biasa atau sering digunakan pada pembuatan video pembelajaran yaitu medium close up. Dengan teknik medium close up, narasumber disorot dari kepala hingga dada. Selain medium close up, ada pula yang digunakan yaitu teknik medium shot, yaitu pengambilan gambar mulai dari kepala hingga pinggang. Selanjutnya, mengatur pencahayaan agar mendapat cahaya yang cukup dan gambar tidak gelap. Dalam mengatur pencahayaan, jangan posisikan objek atau narasumber membelakangi arah cahaya. Gunakan alat pendukung seperti lampu belajar, lampu emergency, flashlight smartphone, selfie ring light, dan masih banyak lagi alat ring light sederhana lainnya. Selanjutnya, mencoba kamera untuk memastikan objek yang akan direkam sudah terlihat baik di layar kamera. Untuk memastikan kualitas video, pilih resolusi full high definition atau minimal high definition. Pada kamera smartphone, bisa memilih rasio sesuai kebutuhan. Rasio yang umum digunakan adalah 19:9. Yang selanjutnya, mencoba audio sebelum memulai perekaman untuk memastikan suara terekam dengan baik. Dalam proses pembuatan video pembelajaran, pastikan suara narasumber terdengar dengan jelas dan lantang. Narasumber atau dosen bisa berbicara dengan antusias dan relatif cepat. Hindari ruangan yang menimbulkan gema seperti ruang kosong. Selanjutnya, menghitung waktu dengan stopwatch agar dapat mengontrol durasi perekam sesuai naskah. Satu topi atau sesi video pembelajaran yang biasanya berdurasi panjang dapat dibagi menjadi beberapa subtopi atau sesi dengan durasi lebih singkat, dengan tujuan agar penonton dapat lebih mengingat isi materi dalam video sehingga dapat lebih memahami isinya. Berdasarkan beberapa hasil riset, video dengan durasi 6 menit memperoleh engagement student hampir 100%. Sedangkan video dengan durasi 9-10 menit hanya memperoleh 50%. Oleh sebab itu, jika durasi video melebihi 10 menit, dapat disiasati dengan membagi video dalam beberapa part atau bagian. Dan selanjutnya, membiasakan narasumber untuk tersenyum dan melihat ke arah kamera kurang lebih 3-5 detik. Sebelum dan setelah selesai penyampaian materi, memastikan lingkungan sekitar sudah tenang. Sebelum memulai perekam, perhatikan lingkungan saat merekam agar tidak ada suara mesin apapun, misalnya blower AC atau kipas angin. Untuk hasil suara yang lebih baik, bisa menggunakan mic internal dengan tipe 16 audio. Cek kembali suara hasil rekaman menggunakan handphone untuk memastikan suara sudah jelas. Selanjutnya yaitu pasca produksi. Pasca produksi adalah tahap untuk menyempurnakan video yang sudah direkam agar menjadi kesatuan video yang layak ditonton. Pada tahapan ini dilakukan pemilahan hasil pengambilan gambar atau video dan audio, lalu penyuntingan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Proses pasca produksi sangat penting karena dalam proses ini dapat ditentukan mood atau suatu video. Jika ingin membuat video sedih, dapat ditambahkan lagu sendu dan efek warna yang suram. Jika ingin membuat video bernuansa senang, dapat ditambahkan lagu yang riang dan efek warna yang cerah. Serta melakukan cut to cut atau pemotongan video dengan tempo yang cepat. Dalam tahap ini dapat ditambahkan informasi-informasi yang diperlukan ke dalam hasil rekaman, seperti teks atau ilustrasi penegasan pada poin-poin penting yang disampaikan narasumber. Perlu perhatikan dalam menambahkan background, jangan sampai mengganggu suara narasumber atau dosen dalam penyampaian materi.
Berikutnya beberapa software atau aplikasi editing yang bisa digunakan serta langkah yang harus diperhatikan dalam pasca produksi. Langkah pertama yaitu perangkat lunak untuk PC. Contoh beberapa software atau aplikasi yang pertama yaitu Adobe Premiere Pro. Aplikasi standar industri untuk penyuntingan video profesional dengan fitur lengkap, mendukung resolusi tinggi, serta berbagai format video atau audio. Kelebihannya termasuk banyak efek, dukungan VR 180 derajat, dan kualitas audio yang baik. Kekurangannya adalah membutuhkan spesifik komputer tinggi, ukuran file instalasi besar, aplikasi berbayar, dan kurang ramah bagi pemula. Selanjutnya ada Final Cut Pro X, software editing profesional eksklusif untuk Mac dengan format lebih stabil dan render lebih cepat dibandingkan Adobe Premiere Pro. Memiliki tampilan user friendly dan fitur auto save. Kekurangannya adalah hanya tersedia untuk Mac berbayar dan kurang cocok untuk pemula. Dan yang terakhir ada Link Power Director. Cocok untuk pemula dengan tampilan sederhana, mudah digunakan, dan tidak memerlukan spesifikasi tinggi, namun fitur terbatas untuk editing profesional. Tersedia versi berbayar dan hanya bisa digunakan di Windows. Selanjutnya ada perangkat lunak editing untuk ponsel. Yang pertama ada KineMaster, aplikasi mobil editing yang cocok untuk pemula dengan fitur multi-layer, efek transisi profesional, filter warna, serta kontrol kecepatan dan audio. Kekurangannya adalah adanya watermark jika tidak ingin berlangganan premium dan membutuhkan spesifikasi minimal tertentu. Yang kedua ada Filmora Go, aplikasi editing sederhana yang bisa digunakan. Blurring, memiliki tema filter, efek, serta fitur pemotong dan pengaturan video. Kekurangannya adalah proses editing yang memakan waktu, tidak mendukung semua format musik, dan tidak mendukung GIF. Selanjutnya ada CapCut, aplikasi yang populer untuk media sosial dengan fitur green screen, intro YouTube, dan tanpa watermark. Namun ukurannya besar dan berat dijalankan di beberapa ponsel. Selanjutnya ada VN, aplikasi editing video yang mendukung green screen, bebas watermark, dan dapat digunakan luring, serta compatible dengan tablet dan PC or laptop. Kekurangannya adalah fitur sederhana dibandingkan aplikasi lainnya. Selanjutnya InShot, editing video dan foto dengan banyak efek dan filter, serta mendukung berbagai format file. Kekurangannya adalah sering mengalami crash dan tidak memiliki fitur undo. Selanjutnya Viva Video, aplikasi Viva Maker dengan banyak template, fitur beragam, dan dukungan green screen. Kurangnya adalah cukup berat untuk beberapa ponsel dan tidak memiliki pilihan penyimpanan resolusi video yang diinginkan. Selanjutnya yaitu langkah penyunting video. Langkah yang pertama yaitu kumpulkan dan susun materi, letakkan semua video dalam satu folder sesuai dengan naskah atau storyline. Langkah kedua yaitu memasukkan ke software editing import semua materi ke dalam aplikasi editing video. Langkah selanjutnya atur urutan video sesuaikan dengan naskah yang telah dibuat. Selanjutnya potong bagian tidak perlu, hapus kesalahan, durasi berlebihan, atau bagian yang tidak relevan. Selanjutnya, sesuaikan audio, atur volume agar seimbang dan tidak mengganggu suara utama. Selanjutnya, atur pencahayaan, sesuaikan terang gelapnya agar lebih nyaman ditonton. Selanjutnya, tambahkan elemen pendukung seperti teks, logo, lagu, transisi, atau animasi. Gunakan musik latar atau background dengan volume yang sesuai agar tidak mengganggu suara utama. Selanjutnya, ekspor video. Simpan dalam format yang sesuai, biasanya MP4, setelah memastikan semuanya sudah benar. Dan langkah yang terakhir yaitu bagikan ke media sosial, upload ke platform seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, atau lainnya. Selanjutnya, contoh suntingan. Untuk hasil video yang maksimal dan menarik, komposisi dari suatu video perlu meliputi dua unsur, yaitu yang pertama narasumber atau desain in frame, yang
Yang kedua, ilustrasi, grafik, adegan, animasi, cuplikan video, atau infografis, dan lainnya. Tidak disarankan dalam sebuah video hanya berisi narasumber atau dosen, tanpa penjabaran materi ataupun sebaliknya. Narasumber atau dosen cukup in-frame di bagian opening atau pengantar, sesekali di bagian penyampaian isi materi, dan di bagian closing atau penutup. Untuk narasumber atau dosen yang melakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, recording tidak perlu in-frame pada keseluruhan video, tetap video pada kanan bawah bisa disesuaikan dengan pengaturan video di luar. Selanjutnya, pengambilan gambar. Nah, teknik pengambilan gambar pada film memiliki fungsi, salah satunya adalah untuk menyampaikan makna yang ingin disampaikan kepada penonton lewat adegan yang ditampilkan oleh pemeran dan memberikan sisi emosional kepada penonton. Ada beberapa macam pengambilan gambar yang digunakan dalam produksi film, yaitu 1. Close up. Menurut Maxim tahun 2006, close up menyorot dari batas kepala hingga leher bagian bawah dan mempunyai tujuan untuk memberi gambaran objek secara jelas. Teknik close up ini umumnya digunakan untuk memperlihatkan bentuk wajah, kaki, tangan, ataupun objek kecil lainnya, dan bisa digunakan untuk menyorot adegan dengan dialog yang lebih intim. 2. Medium close up. Pada teknik medium close up memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Hal tersebut membuat objek lebih dominan dibandingkan latar belakang. Teknik ini biasa digunakan untuk adegan percakapan normal antar tokoh dan film. Penggunaan shoot size pada close up dan medium close up bertujuan untuk membawa penonton merasakan ekspresi yang si pemeran yang sedang bersedih dan yang berekspresi sedang bersedih. 3. Midshoot. Midshoot merupakan ukuran gambar dari batas kepala sampai pinggang. Ukuran gambar ini berfungsi untuk memperlihatkan objek beserta gayanya. 4. Full shoot. Full shoot merupakan ukuran gambar objek penuh dari batas kepala sampai kaki. Ukuran gambar ini berfungsi untuk menampilkan objek dengan lingkungannya dan lingkungan background terlihat jelas. 5. Long shoot. Pada teknik ini, sorotan tubuh manusia masih tampak terlihat jelas, namun latar belakangnya masih lebih dominan. Penggunaan long shoot biasanya digunakan sebagai stabilizing shoot, yang berarti shoot pembuka sebelum digunakannya shoot untuk jarak yang lebih dekat. 6. One shoot. One shoot merupakan pengambilan gambar satu objek. Ukuran gambar ini berfungsi untuk memperlihatkan bahwa ada seseorang objek pada frame tersebut. Dan 7. Two shoot. Two shoot merupakan pengambilan gambar dua objek, yang dimana ukuran gambar ini berfungsi untuk memperlihatkan dua objek pada frame. Nah, pada teknik pengambilan gambar pada film memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam memberikan keindahan serta dapat menyampaikan makna dan emosi yang ingin disampaikan kepada penonton lewat adegan yang diperankan oleh pemeran. Salah satu kategori teknik pengambilan gambar adalah ukuran gambar atau frame size. Ukuran gambar merupakan teknik pengambilan gambar yang bertujuan untuk mengetahui ukuran gambar atau tampilan di layar monitor dan menimbulkan kesan tertentu seperti tingkat emosi, situasi, dan kondisi dari objek gambar. Bentuk dari ukuran gambar pada film adalah close up, medium close up, mid shoot, medium shoot, long shoot, one shoot, dan two shoot. Adapun yang menjadi kesimpulan pada materi kami yaitu pengembangan video pembelajaran terdiri dari 3 tahap utama, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi dilakukan perencanaan yang mencakup pemilihan materi, penulisan naskah, pembentukan tim, serta pemilihan alat perekam. Tahap produksi melibatkan pengambilan gambar dan suara dengan memperhatikan teknik pencahayaan, komposisi gambar, dan kualitas audio agar video efektif dan dalam menyampaikan materi. Tahap
Tahap pasca produksi mencakup penentingan video untuk menyempurnakan hasil rekam, seperti menyesuaikan urutan gambar, menambahkan efek visual, teks, dan musik latar yang mendukung penyampaian pesan tanpa mengganggu suara utama. Kesuksesan video pembelajaran dipengaruhi oleh pemilihan alat yang sesuai dengan teknik pengambilan gambar yang tepat dan penentingan yang mendukung pengalaman belajar. Dengan menerapkan strategi yang baik dalam setiap tahapan, video pembelajaran dapat menjadi media edukatif yang menarik dan efektif.